Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Jody, your mind open. Okay, now it's question answer session. So can start the question. Ya, sekarang sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Nggak ada mic ya? Oke. Wind element. Oh yes. So wind element is a supporting and portion. So supporting is a characteristic. The portion is a function like that. Really, the wind element, the characteristic is a supporting. Support to be stable our body. Wow. Why we want to sit at the time? Because the support we can sit. So we want to stand because the wind elements because the support so we can stand like that. So because the characteristic of the wind element is a supporting support. No. So but his function is can pushing or the can push to move one like that. So here this this tissue ball are support to my handful now. No, but this he also can be pushed like that. Can be pushed. He's this function like that. So because this sometimes supporting not understand pushing is easy to understand because sometimes walking meditation time also you can feel in there you are led inside there you are led many pushing are clear like that because the moving right they are pushing like that. Like sometimes we call the vibration, although we call the pushing. No? Jadi unsur angin itu sebenarnya unsur angin karakteristiknya itu menopang. Fungsi dari unsur angin ini dia adalah mendorong. Jadi artinya seperti kita bisa duduk tegak, ini karena ada unsur angin yang menopang tubuh kita supaya duduk bisa tegak. Atau kita berdiri gitu ya, ada unsur angin yang menopang supaya badan kita ini bisa berdiri tegak juga gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya karakteristik dari unsur angin ini menopang gitu, fungsi mendorong. Jadi seperti saya tadi kasih contoh ya, handphonenya saya itu ditopang oleh kotak tisu ya, itu kan ditopang. Tapi sebenarnya meskipun menopang, itu dia punya fungsi mendorong juga unsur angin. Jadi kalau kita tarik itu dia bisa jadi mendorong gitu. Kalau ditambahin kekuatan anginnya, kekuatan dari unsur anginnya, dia bisa jadi mendorong. Begitu juga kalau kita berdiri, kita berjalan, itu ada kekuatan unsur angin yang mendorong supaya tubuh kita ini bisa berjalan. Itu ada kekuatan dorongannya. Jadi kalau kita sedang meditasi berjalan, di dalam dari telapak kaki kita, kita bisa merasakan ada banyak dorongan di situ ya. Tekanan itu juga mendorong, kemudian denyutan itu juga mendorong gitu. So if something not clear, you move your body to beside. At the time, something support to your body not to fall down. Jadi kata saya untuk di bagian-bagian tubuh tertentu di mana mendorong itu tidak bisa kelihatan jelas, biasanya menopang itu bisa terlihat ya. Jadi kalau masih belum bisa melihat menopang, Anda bisa coba miringkan badan ke samping atau ke depan atau ke belakang. Ada sebuah gaya kekuatan yang menopang tubuh supaya tidak jatuh. Itu adalah menopang. So you also breathing in, breathing out, right? Breathing in time, this air coming and reach to the until the your stomach, no? At the time your stomach are rising, rising little bit bigger because the air coming, right? Like some the air you put in the ball, at the time this ball are become the bigger because the you are you put wind air inside Balloon. the balloon. This balloon are bigger. No, so this air are support.
to be bigger. No. Ya, jadi saya ada kasih contoh yang lain. Pada saat Anda bernapas masuk, jadi Anda bisa merasakan napas ini masuk ke dalam perut, perut ini jadi mengembang ya. Mengembang ini karena ada napas udara yang masuk, unsur angin yang masuk gitu ya. Jadi makanya dia mengembang, ada yang mendorong perut ini jadi mengembang. Itu adalah karakteristik mendorongnya ya. Atau Anda bisa meniup meniup angin ke balon gitu. Balon ini jadi mengembang. Balon mengembang karena dinding-dinding balon itu jadi terdorong oleh angin gitu. Jadi itu ada karakteristik fungsi unsur angin itu mendorong. Dia jadi mendorong ya. Jadi dia mengembang. Itu contoh dari pemahaman bagaimana melihat unsur angin. And also, so when element cannot arise alone, so the battery about the wire, they four are always together. So because this you pour the air in the balloon also bigger, supporting, and then also harder like that, like motorcar tire. You pour the air to the motorcar tire. Motorcar tire is harder. At the time, sometimes too hot. At the time, you have to reduce again air to be support the car like that. So, Jadi sebenarnya empat unsur ini, unsur angin tidak muncul sendirian. Unsur angin selalu muncul bersamaan dengan tiga unsur yang lainnya. Jadi empat unsur ini selalu muncul bersamaan gitu. Mereka saling bergantung satu sama lain. Jadi misalnya tadi contoh yang pada saat Anda meniup balon, balon ini kan jadi mengembang, terdorong oleh angin. Jadi sebenarnya balon ini juga tambah keras. Karena ada unsur tanahnya itu, mereka itu muncul bersamaan gitu. Tanahnya ada gitu. Jadi seperti atau pada saat Anda memompa ban mobil gitu ya. Ban mobil kalau ditambahin angin, dia akan semakin keras gitu. Kalau sudah terlalu keras, Anda harus kurangin anginnya sedikit supaya dia tidak terlalu keras ya, seperti itu ya. Jadi unsur angin, unsur tanah itu semua unsur ini munculnya barengan. okay, understand? Sampai sini paham ya? Wind element. Untuk unsur angin ya. Ada yang mau tanya lagi? Oke. Di situ dulu. Di badan itu ada rasa ketarik ya, Bante ya. Expander. Itu expand itu is the same with the pushing or different? Yes, he asked about while meditating, there the expanding or stretching feeling. Is that Yeah. pushing? Is that same with pushing or not? Yeah. The pushing also, and also the other element also together. Not only the pushing, no. Not only the pushing, no. So, so, so you feel that our body is a little bit expand like that. No? At the time, the cohesion also sometimes cohesion also. No? So not only the one element, the four element together always. No? So at the time, which one more clear? At the time, maybe portion is clear. At the time, you can pay attention. This is a portion like that, but not only portion, other characteristics also together. Ya. Jadi sebenarnya kalau para Anda sedang meditasi, Anda merasa tubuh Anda ini mengembang gitu ya. Itu seperti mengembang. Pain, 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 pain. Have, uh, Oh, this pain there's a pulling sensation also, not pulling. only the pressure. Sharpen, Pulling, the pulling, pulling. There pulling are pulling sensation also. yeah. So he asked about this pulling sensation. Which characteristic is this pulling? This sensation is uncomfortable, right? Not comfortable, Nggak right? nyaman. Not comfortable. At the time, maybe characteristic are not balanced, not balanced. So at the time, pulling, so the pushing are a lot. Pushing, yeah, pushing. Jadi sebenarnya Pushing and hot, heat also. Heat, warm also, warm. Heat also, pushing also. jadi saya tuh mengatakan kalau
rasa ini tidak nyaman, itu kita bisa sebut itu sakit karena tidak nyaman toh. Jadi rasa seperti sensasi seperti ketarik gitu ya. Itu sebenarnya dorongan juga, dorong ke balik gitu, dorong ke atas gitu. Heeh, dorongnya begini itu mendorong, dan biasanya itu panas juga terasa di situ karena sakit. Nah. Biasanya dua ini sangat dominan. Tekanan tuh juga cuma dalam, dia bisa keluar juga tekanan itu. So Mendorong. because sometimes the physical pain feeling, at the time they use apply the sun, the medicine. So this medicine also balance the four element. Sometimes minyak like that. This minyak are made to balance the four element. Like that. Jadi saya udah mengatakan biasanya kalau tubuh kita nggak nyaman, ada rasa pegel atau sakit gitu ya, biasa kita pakai obat gitu, misalnya minyak gitu ya. Jadi fungsi dari obat atau minyak itu untuk menyeimbangkan 4 unsur di tubuh kita itu sebenarnya. Ya, tadinya panas jadi dingin loh, kita kasih minyak yang dingin, contohnya ya. Yeah. Sometimes more happy, and then we need a little bit hot minyak. Yeah, a little bit hot one. Yeah, right. Pekela, plain. Ya. Kadang kalau otot terasa sakit, kita butuh minyak yang hangat gitu ya, minyak yang hangat. Karena otot tuh kalau sakit itu mungkin dingin, kedinginan atau apa. Kita kasih minyak yang hangat supaya dia painkiller katanya, menghilangkan rasa sakit itu. Yeah. So if you are perfect in four element, you also can treatment yourself in your body. No need the medicine. Jadi kata Sedo, kalau Anda sudah mahir melatih 4 unsur ini, Anda bisa mengobati tubuh Anda sendiri itu tanpa perlu obat gitu ya. Other than we need the deep concentration or the concentration power. Jadi untuk bisa mengobati tubuh sendiri itu kita butuh kekuatan konsentrasi yang cukup dalam ya. Yeah. Kekuatan konsentrasi itu penting. Yeah. Healing power, healing. We call the healing power. Jadi saya udah bilang itu adalah kekuatan penyembuhan ya, kekuatan penyembuhan. Healing. Oke. Coba tanya, coba tanya. So Zadel, he asked while he drink the cold water. This cold water is from external object, right? But we put inside our body, and we can feel the flowing also. Cool, yeah. Maybe cold. Can we discern this? Because it's not originally from our body, right? From outside. Outside cold also affected to our body. Our body. So we can see this also as a characteristic, right? Yeah. Ya boleh. Karena itu objek dari luar mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi balance tubuh kita. Jadi tubuh kita itu bereaksi terhadap objek dari luar gitu. Sama seperti AC gitulah. Sama aja. Kita perhatikan seperti itu. So internet, external, later you have to discern both. External also have to study later. Not only in this body. You have to study the external. Everybody rupa, four element, and also the building element, forest, mountain, everything have to discern later. Jadi nantinya itu Anda harus melihat bukan hanya tubuh ini aja ya, bukan tubuh sendiri aja, tapi semua objek eksternal, semua makhluk di luar, bahkan dinding, bahkan pohon itu harus dilihat. Itu hanya terdiri dari fenomena materi aja, 4 unsur ini aja. Itu. Tapi itu nanti. Oke. Ada banyak. Oke. Biasanya sih Jakarta. Kalau ya
Coba tanya saya dong ya. So saya while meditating sometimes there are pain. So usually the most dominant characteristic for pain is pushing, and then hardness and heat hot, right? Sometimes the insect bite also pushing, softness and hot, he said like that. But maybe this characteristic different from one person to other person. So does that mean this characteristic is concept because everybody see differently? Right? No. Really characteristic of Paramatha Dhamma. No. But perception is different because the perception. And so all four elements are, if not balanced, they become the produce the pain. Not only the some characteristic, all characteristic, if they are not balanced, at the time they produce the feeling, the pain. Really, pain is a feeling only, not the rupa. Not the rupa. We feel like that. Or there's a pain like that. There's a kajika dukkha vedana like that. Kajika dukkha vedana. At the time, the object should be Pathui, Tejo, or Vayo. Three elements. Pathui, Tanha, no, Tejo, Api, no, Vayo, no, Angin. So these three elements make the pain like that. Because other than they are not balanced. Sometimes they're very hot, no. Sometimes very cool, no. Sometimes very hot, no. Sometimes they're very heavy like that. And then they have the uncomfortable feeling. At that time become the pain like that. Really we not pay attention, we not feel the pain. Only we pay attention this area, only we have pain like that. Jadi saya sudah mengatakan karakteristik itu bukan konsepnya sebenarnya. Karakteristik adalah paramatha dhamma, itu adalah kebenaran sejati, kebenaran hakiki. Tapi yang jadi perbedaan adalah persepsi setiap orang itu berbeda-beda. Persepsi yang membedakan terhadap karakteristik itu dia melihatnya berbeda-beda. Jadi artinya tadi saya sudah mengatakan sebenarnya rasa sakit itu muncul tuh karena 4 unsur tidak seimbang kan. 4 unsur tidak seimbang maka timbul rasa sakit atau tidak nyaman. Kita sebut itu tidak nyaman ya. Tidak nyaman ini sebenarnya bukan fenomena jasmani. Tidak nyaman itu adalah perasaan aja, rasa. Perasaan yang kita rasakan gitu. Yaitu yang disebut dengan kaika dukkha, rasa tidak nyaman di tubuh kita, di jasmani kita. Nah, jadi tapi rasa tidak nyaman ini objeknya adalah unsur-unsur tadi gitu ya. Jadi yang menyebabkan objeknya itu 3 unsur. Unsur tanah, unsur api, dan unsur angin gitu. Jadi biasanya 3 unsur ini yang menyebabkan rasa sakit itu dominan gitu. Jadi rasa sakit itu muncul. Bukan rasa sakit aja ya. Jadi misalnya tidak nyaman lah kita ngomong. Yang benar itu adalah tidak nyaman. Jadi kalau 3 unsur ini tidak seimbang, biasanya menyebabkan perasaan tidak nyaman itu muncul di kita gitu. Misalnya terlalu panas, jadi nggak nyaman, terlalu berat, tekanannya terlalu kuat, atau bagaimana, itu semua itu adalah rasa tidak nyaman. Sometimes inside your stomach, maybe pain, maybe stomach pain. Why? Maybe when moving a lot, maybe when like the knife, very sharp wind like that. After that you are cannot bear pain Monday like that, like the pain like that. Because the wind element a lot they are moving like that. Like sharp pain like that. Sometimes they are suffering a lot the whole night because of their stomach. Jadi kadang Anda bisa merasa rasa sakit di perut gitu ya, di lambung, di perut. Itu rasa sakit itu kenapa? Itu disebabkan oleh banyak unsur angin yang bergerak di dalam situ ya. Jadi unsur angin ini rasanya bisa seperti ditusuk gitu. Sharp pain ya, rasa seperti ditusuk-tusuk gitu. Jadi oleh karena itu kalau orang rasa sakit seperti itu kadang tidak tahan gitu. Dia mengeluh kepada bantainya, dia bilang ini sakit, perut saya sakit seperti itu. Itu disebabkan oleh unsur angin yang menyebabkan rasa sakit yang menusuk di lambung atau di perut. So in the Visuddhimagga, there's one story.
So one day, one Sayadaw had this stomach problem. A stomach problem, so pain a lot. At that time, this Sayadaw is speak out, oh, pain, 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 like that. So on the bed, on the lying bed, Sayadaw is speak out like that, pain, 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 pain. At that time, young the bhikkhu say, oh, Sayadaw, no, oh, no, oh, Namarupa only. you should be anti-patient. Please be patient like that, like that. So young bhikkhu uh, say to the Sayadaw. Because really, Sayadaw is very pain, really. Because young people are he not feeling, but he say to the Sayadaw like that. Because this Sayadaw also very good meditator, very good meditator. At the time, this Sayadaw obey this young bhikkhu advice like that. At the time, he not speak up. At the time, this wind is like knife. So open the stomach. So with this wind, open the stomach and all the intestine coming out. So but this head or not speak out, no. He continue the meditation like that. So at the many intestine coming out from the stomach, at the time he say to the young bhikkhu, this is enough for patient like that. At that this young bhikkhu very surprised. Oh, he closed the mouth. Yeah, after that, this shadow continue the vipassana. Because at that time, Vedana are stop, not suffering, no more. Already open the stomach, right? Wind also coming out. Wind coming out at that time, no suffering Vedana. He continue the vipassana at that time, he attained Arashit. This shadow. After that, also dying. Yeah, open the stomach, attain Arashit, and also pass away. This is how the practicing the meditation in the ancient time. Ya, jadi saya ada kasih cerita ya, satu cerita di dalam kitab Wisuddhimagga. Ini adalah kitab Jalan Pemurnian ya. Di situ ditulis ada seorang biku yang sudah tua, pada saat itu dia sedang kesakitan, di dalam perutnya itu sakit. Ada angin yang berputar-putar. Katanya angin ini tajam seperti pisau gitu. Berputar-putar, dia sangat kesakitan sekali, dan karena kesakitan seperti itu, biku yang sudah tua ini pun dia selalu mengerang itu, sakit, sakit gitu. Dia selalu ngomong gitu, sakit, sakit. Kemudian ada satu biku yang muda, karena dia selalu mendengar Sayadawnya ini ngomong sakit-sakit, akhirnya dia bilang, Sayadaw, itu semua itu hanya nama rupa aja, jadi tolong bersabar gitu loh, sabar gitu. Jadi sebenarnya biku ini, guru ini, dia adalah meditator yang handal gitu, meditator yang cukup ahli ya. Jadi karena dia mendengar biku muda itu ngomong seperti itu, dia pun patuh, dia berusaha untuk tidak mengeluh gitu ya. Jadi kata saya Dokun tadi, sebenarnya biku muda ini ngomong seperti itu karena dia masih muda, dia tidak paham penderitaan orang tua seperti apa gitu loh. Akhirnya dia hanya asal kasih nasihat aja ya. Tapi biku tua ini, dia dengerin itu, dia pun bermeditasi. Jadi katanya sampai karena saking sakitnya sampai perutnya itu pecah katanya. Pecah sampai ususnya itu berhamburan keluar. Tapi pada saat perutnya pecah itu dia sambil bermeditasi. Setelah dia perutnya pecah keluar itu pun dia nggak ngomong apa-apa. Setelah perutnya pecah baru dia ngomong ke biku muda ini, kalau seperti ini sudah cukup belum kesabaranku, dia bilang gitu. Biku muda itu pun tidak bisa berkata apa-apa karena dia melihat sampai perutnya pecah seperti itu ya. Nah di kondisi itu, kata saya Dokun ya tadi, di kondisi itu biku tua ini dia rasa sakitnya sudah nggak ada. Karena anginnya kan sudah keluar, perutnya sudah pecah, anginnya sudah keluar, sudah tidak ada rasa sakit yang seperti disayat oleh pisau tadi ya. Karena rasa sakit sudah nggak ada, maka dia bisa melanjutkan meditasi vipassana dengan tenang. Akhirnya dia mencapai arahat. Setelah itu dia meninggal. Jadi ini cara berlatih bikhu zaman kuno dulu seperti itu katanya. So you also invite to any shadow, no? When shadow is PR. Shadow or Namarupa only. Jadi kalau kalian mendengar ada Sayadaw yang mengeluh sakit-sakit, kalian kasih nasihat ya, Sayadaw hanya nama rupa aja gitu ya. And then shadow, later shadow explain why I speak up. So I also know this is Namarupa only, no? This is no I.
only nama rupa only, but I allow to arise such kind of suffering. This PR is alone. I allow such kind of suffering arising. Only SPR. Jadi bikunya itu sebenarnya dia menjelaskan kenapa dia sampai mengeluh rasa sakit-sakit gitu ya. Jadi dia mengatakan dia bisa sampai mengeluh seperti itu karena dalam batinnya dia mengizinkan rasa sakit itu terasa gitu loh. Dia mengizinkan sendiri. Because some kind of the pay because the karma, we cannot control like that. No, because rupa they are four causes, right? Because the karma, because the ceta, because the udu, because the aharaja. Sometimes because the karma we cannot control because the akusala karma, so we cannot treatment like that, and then I have to allow to arise. Jadi saya menjelaskan kadang rasa sakit itu bisa muncul disebabkan oleh karma kita ya. Jadi fenomena materi ini rupa ya, kan ada 4 penyebabnya ya, ada 4 sebab kemunculannya. Yang pertama disebabkan oleh karma, disebabkan oleh dari pikiran, kemudian dari suhu, kemudian dari sari nutrisi. Ada 4 ini ya. Jadi kalau itu disebabkan oleh karma kita, maka kita tidak bisa menolaknya, kita nggak bisa apa-apain, maka kita harus menerimanya, gitu. Menerima rasa sakit itu. So, but if you have power, you have the mind, the power. Sometimes temporarily you can prevent such kind of the pain, entering the samapati like that. So like Buddha also bad pain, right? So he entering the plasmapati to overcome the temporary such kind of the very pain feeling. Buddha also use entering samapati. Tapi kalau Anda punya kekuatan pikiran yang cukup kuat, ya, Anda bisa mencegah rasa sakit itu muncul. Seperti misalnya Buddha. Buddha kan punya sakit punggung yang sangat luar biasa katanya ya. Jadi Buddha itu bisa masuk ke phala samapati, meditasi sama phala samapati. Kalau sedang memasuki phala samapati, rasa sakit itu tidak terasa gitu. Kalau Anda punya kemampuan seperti itu, Anda bisa tidak merasakan rasa sakit. So every day Buddha have to enter this palasamapati. Cannot remove totally because this is because the karma. So when the past life, and that he is a bossa. So he killed the one that compete enemy opponent. So he killed using the boss in the competition. So because this akusala karma, so he at that time they are traditional boxing, right? So he hold the whole body and he strike like at that time. This opponent died. The bad pay also broken and dying like that. So because this akusala karma. Ya, jadi saya sudah menjelaskan Buddha sendiri ya itu masih mengalami rasa sakit itu punggung ya. Ini cerita contohnya rasa sakit di punggung. Jadi rasa sakit ini disebabkan oleh karma. Jadi oleh karena itu Buddha sendiri tidak bisa menghilangkan rasa sakit ini total gitu. Hanya bisa sementara aja hilang. Tapi setelah itu pasti akan menderita lagi karena ini disebabkan oleh karma beliau. Jadi di kehidupan lampau, kehidupan sebelumnya itu pada saat itu beliau adalah seorang petinju gitu ya. Jadi beliau pernah membunuh lawannya gitu. Pada saat sedang bertinju itu katanya itu ditinju dari atas ke bawah sampai tulang punggungnya itu patah. Sampai lawannya itu sampai mati gara-gara tulang punggung patah. Disebabkan oleh karma buruk itu, maka di kehidupan terakhir beliau menjadi Buddha itu beliau menderita rasa sakit di punggung yang sangat luar biasa gitu. Jadi setiap hari harus masuk phala samapati untuk supaya rasa sakit itu tidak terasa. Seorang Buddha seperti itu. Yeah. So because this to overcome the karma produce pain, we have to do the kusala every day. Kusala karma, more powerful kusala karma. Sometimes this akusala karma cannot produce because the pleasant kusala karma. Jadi oleh karena itu kata Sedo ya, untuk bisa mengatasi rasa sakit yang muncul disebabkan oleh akusala karma kita ya, kita setiap hari itu berusaha untuk melakukan lebih banyak, sebanyak mungkin
kusala kama, perbuatan baik gitu. Supaya akusala kama, kama yang tidak baji ini tidak punya kesempatan untuk membuahkan hasilnya. So the Udu produce, Ahara produce is easy, can control by four element meditation. Tapi kalau sakit atau rasa tidak nyaman yang dihasilkan oleh suhu ataupun nutrisi atau makanan ya, nutrisi ini makanan. Ini mudah untuk diatasi, itu dengan meditasi itu bisa hilang. Oke. Yeah. Oke. Yes. Pertanyaan. Okay, now 20 minutes left. Silakan, mau tanya. Ketika lagi ngomongin paru-paru, kalau jantung ketika dia panik, ketika dia itu kembali invest kayak malam, jadi itu ada perbedaan level kekerasan. Apakah setiap elemen tubuh itu bisa berubah? Coba tanya dulu ya. So he asked about while the discerning the hardness in the body, he feels like, for example, the lungs are rising and falling like that, right? Yeah. When the rising, he feels the more hardness than while falling, while shrinking like that. While shrinking, the Lunge. hardness, Lunge. the hardness level is different. Oh, okay. Sometimes are high, sometimes are lower like that. Okay. Is that correct or not? Yeah, It's a correct. whole body like that. Yeah. Ya, memang seperti itu. Yeah. Yeah, so we cannot measure the level of hardness like that. No need to measure, right? Yeah, Only degree are always changing, degree. Yeah. Levelnya itu selalu berbeda, tingkatannya itu selalu berubah-berubah. Jadi kita nggak perlu ngukur gitu. Cukup tahu aja. Like our hobby level, although sometimes not stable, sometimes always changing hobby level, although because this sometimes always changing because the Buddha say anicca, impermanent, never stable. Jadi seperti detak jantung kita ya, katanya tidak pernah stabil, berubah-berubah. Oleh karena itu Buddha mengatakan anicca ya, tidak ada yang permanen, tidak ada yang kekal gitu. Yes, walking time another condition, sitting time another condition, and then climbing mountain another condition, different, right? Now breathing in, breathing out also like that, always changing. Ya, jadi pada saat sedang berjalan berubah gitu. Saat sedang duduk kondisinya juga berbeda gitu ya. Saat sedang manjat gunung juga berbeda. Napas juga seperti itu ya, selalu berubah-berubah. Okay. So they are opposite characteristic, right? Like pushing and supporting. Yeah. For example, when we are watching this pushing, and sometimes this pushing disappear, we see only supporting. Is that correct? Correct. So they are not possible pushing and supporting arise at the same time, right? Ya benar. Kalau yang saling berlawanan itu satu karakteristik itu saling berlawanan nggak mungkin muncul bersamaan. Pada saat sedang mendorong, dia bisa mendorongnya nggak kerasa tapi menopangnya kelihatan. Itu unsur angin juga, sama aja. But in the Vipassana time, you also see together because supporting is a lakkhana, pushing is a function, and then I can see, and then wisdom is very sharp. Tapi pada saat Anda melatih Vipassana ya, Anda akan melihat dua karakteristik itu, dua fenomena itu bersamaan. Karena
karakteristik dari unsur angin itu kan tadi menopang, tapi fungsinya itu dia mendorong. Dengan kebijaksanaan Anda paham ada dua itu gitu. Karena satu fungsi, satu karakteristik, ciri. Satu ciri, satu itu fungsi. Gitu. So in the Vipassana time, the Nama Rupa Paricheda Jnana, no? Ditti Visuddhi time, you must study every Paramana Dhamma by 4 ways. Lakhana, Rasa, Pechupatthana, Padatthana. So for Pathvi Dhatu, like that, no? Pathvi Dhatu is a Kakalata Lakhana, hardness only, characteristic. Now Padithana Rasa. Padithana is the life foundation. Foundation or the other 3 elements. No? Now Sandharana Pechupatthana. At the time you pay attention the Pathvi Dhatu, at the time you have understand Pathvi is receiving the remaining 3 elements, receiving. Nearest cause is the other 3 elements is the nearest cause. So every Paramattha Dhamma you must study like that in the Ditti Visuddhi time. Which sutta? Eh? What sutta? And this Nama Rupa Paricheda Jnana and Ditti Visuddhi Itu Visuddhi. time. So can see the Visuddhi Magga also. No? Visuddhi Magga. Jadi di dalam kitab Visuddhi Magga ya, di situ juga ada dijelaskan di tahapan nama rupa paricheda jnana pada saat Anda sedang memahami fenomena jasmani dan fenomena batin. Tapi ini khususnya fenomena jasmani ya. Jadi pada saat itu Anda harus melihat unsur-unsur ini dari 4 sisi gitu. Fenomena jasmani ini dari 4 sisi. Dari ciri, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekatnya. Mungkin misalnya tadi unsur tanah. Unsur tanah harus melihat cirinya ini adalah keras. Unsur tanah ciri-cirinya keras. Kemudian fungsi dari unsur tanah ini, dia sebagai fondasi bagi 3 unsur yang lain. Itu fungsinya dia. Kemudian manifestasi. Jadi maksud manifestasi adalah kelihatannya seperti apa. Jadi pada saat kita melihat unsur tanah ini, dia seperti dia menerima. Dia menerima 3 unsur yang lainnya itu. Dan kita melihat penyebab terdekatnya. Penyebab terdekat kemunculan dari unsur tanah ini adalah 3 unsur yang lainnya itu. Yeah. Itu ciri fungsi manifestasi. Jadi semua unsur kita harus lihat seperti itu. So in the same way, Vayodhatu, no? Vayodhatu is a Vittabhana Lakkhana. Vittabhana is the supporting is a Lakkhana. Supporting. Supporting is a Vayodhatu, the Lakkhana characteristic. Supporting. Only one only. Portion is the Samudhirana Rasa. Portion is the Rasa, function, his function. So his function is that to move the one place to one place. And then the manifestation is like Abhinihara Pesupatthana. He can bring one place to one place. Because the Vayodhatu, we can walk one place to one place like that. Because the Vayodhatu, even though Nama Rupa cannot move, no, he arising at this place he's sick. But another new one are arising always like that. And then to arise a new one in the different place, the Vayodhatu is important like that. Because new Nama Rupa are arising in a new place. At the time we call this we are walking like that. Really, Paramattha Dhamma cannot move. One place to one place cannot move. With this place arise, this place stop like that. See. Wow, mind blowing. Oke, jadi saya sudah mengatakan seperti itu juga elemen angin ya. Elemen angin itu cirinya itu menopang, supporting ya. Fungsinya itu mendorong. Jadi dia fungsinya itu mendorong. Dari kemudian manifestasinya, kelihatannya itu dia terlihat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau kita melihat unsur angin ya, dia itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Jadi oleh karena itu sebenarnya nama rupa kita itu muncul dan hilang di tempat yang sama. Nama rupa tidak mungkin bisa bergerak itu. Rupa lah ya, kita bilang rupa ini tidak mungkin bergerak, dia akan muncul dan lenyap di tempat yang sama. Tetapi kenapa kita bisa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain? Itu karena ada unsur angin ini yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi pada saat nama rupa yang tadinya sudah muncul lenyap di tempat yang sama, kemudian ada muncul lagi rupa yang baru di tempat yang berbeda. Dia muncul di tempat itu dan dia akan lenyap di tempat itu juga. Baru muncul lagi tempat yang baru, baru seperti itu kita bergeraknya seperti itu ternyata. Ya, Anda harus lihat seperti itu. Tadi itu teorinya. Yeah, because this working time,
there are two groups. One is a carrying rupa, another is a be carried. So Kirija rupa are carrying rupa. So other rupas are be carry rupa. So at that time vipassana time you must study very detail. Yeah. Ya, ya. Jadi saya mengatakan oleh karena itu rupa itu ada dua jenis ya. Jadi ada rupa yang membawa gitu, rupa yang mengangkut. Ada kelompok rupa yang diangkut gitu, yang dipindahkan ya. Ini ada jenis rupa yang memindahkan, ada jenis rupa yang dipindahkan itu. Citaja rupa katanya tadi. Jadi pada saat Anda vipassana itu Anda harus mempelajari semua hal ini, baru Anda bisa melihatnya nanti. Citaja mind is powerful, and then Citaja rupa also powerful, can carry the whole body. Jadi kalau pikiran Anda kuat, maka citaja rupa atau rupa yang dihasilkan oleh pikiran ya, itu juga kuat dan bisa mengangkut satu badan katanya. Bisa terbang. Sometimes can jump very high also. Sometimes dog is coming, and then you can jump more high. Ya. Ya. Jadi Because of my power. Because every day we use 45% of my power only. We not use 100%. But sometimes emergency case we have to use. Jadi dikarenakan oleh kekuatan pikiran katanya, kita bisa meloncat tinggi gitu. Atau contohnya pada saat kita dikejar anjing gitu, kita bisa loncat lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi itu adalah kekuatan pikiran katanya seperti itu. Atau pada saat ada bahaya kita bisa potensi kita lebih besar gitu ya. Itu semua kekuatan pikiran. Itu adalah citaja rupa namanya ya. Jadi kata saya tadi sebenarnya kekuatan pikiran kita hanya digunakan 45% aja. Jadi masih bisa 55% lagi ya. Yeah. 45% only they say. So everybody has the ability, but we not use 100%. A few percent only we use because we are lazy. So we need the energetic power, energetic mind. Jadi sebenarnya yang kita gunakan tuh hanya 45% aja, belum maksimal. Ya. Jadi sebenarnya semua orang tuh punya potensi gitu, punya potensi dan kekuatan gitu. Hanya mungkin karena kita malas gitu. Jadi kita butuh pikiran yang berenergi ya, yang supaya tidak malas itu untuk bisa mengeluarkan potensi yang terbaik. So sometimes we think, we cannot do like that. So I say the one story, no. So one the rich millionaire invite the many people. So this millionaire has the crocodile fund, many crocodile fund. So he called everybody. So who want to cross this the lake? Instantly many crocodile. Who want to cross who can go swim this lake to one side to another side? If you reach, I will get the 1 million money. At that time, many people are afraid to because many crocodile, right? At that time, one man jumped like that to the cross, and he very afraid, and he reached to the other shore. And then he get the 1 million. And then many people are pleased. Oh, you are very good like that. At that time, he say, "Who pushed to me?" And then his wife pushed to him. But even though he had no ability like that, but he very afraid, right? So he reached to the other shore. And then he get many power, many mind power. My meaning is that if emergency case, we have many mind power. So why also sometimes need to push? Why not push? He will not do like that. Maybe wife want to kill, maybe. Oke, jadi saya kasih cerita tadi. Ini contoh dari kekuatan pikiran ya. Jadi ada satu orang kaya ya katanya, orang kaya dia punya danau yang isinya penuh dengan buaya. Kemudian dia panggil banyak orang, kemudian dia kasih tantangan, challenge ya, tantangan. Ada yang berani menyeberangi danau ini dari sini ke sana, saya kasih 1 juta. Tapi mungkin bukan rupiah, 1 juta dolar mungkin ya.
Nah, pada saat itu semua orang nggak ada yang berani karena danau itu penuh dengan buaya. Itu sama seperti bunuh diri ya. Tapi tiba-tiba ada satu laki-laki terjun ke air itu, dia sekuat tenaga berenang sampai ke ujung gitu. Semua orang pun kagum, wah Anda sangat berani, dia bilang. Ternyata dia teriak, siapa yang dorong saya? Dia. Ternyata sudah diketahui istrinya yang dorong dia. Mungkin memang istrinya niatnya mau bunuh dia kali ya. Tapi karena kekuatan pikiran dia jadi bisa menyeberangi danau yang penuh dengan buaya itu. Jadi itu tadi saya bilang berarti itu contoh dari kekuatan pikiran seperti itu ya. Di mana kalau ada kasusnya itu urgent, genting ya, kita punya potensi yang lebih gitu. I need the portion. We need the everyday portion. Nah, jadi kita Like that perlu wife. dorongan. Kita setiap hari itu butuh dorongan ya. Dorongan istri gitu. Yeah, to meditate we need the portion. Ah, Jadi untuk meditasi kita perlu dorongan juga. yeah. So the kusala, the activity, the organizer, organizer, the dana ceremony also. Organizer always organized to do dana, to enter this sila, to meditate like that. So we need this portion like that, like the wife. Nah, jadi oleh karena itu untuk mau melakukan kegiatan-kegiatan yang bajik gitu ya, yang baik, yang kusala itu seperti meditasi, kita butuh organizer atau panitia ya, yang mengatur, yang mengorganisasi, yang menyelenggarakan kegiatan itu. Atau pada saat ingin kegiatan amal atau berdana gitu ya, itu butuh juga orang yang mengatur dan menyelenggarakan itu. Itu organisasi atau organizer itu penting ya. Itu seperti orang yang mendorong gitu. Dia mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti itu. Nah, seperti cerita yang tadi itu yang didorong laki-laki itu ya. Sometimes have to do the pleasure. Use the pleasure. You should meditate like that. 1 hour meditate like that. To the chime. Kadang harus dipaksa ya, dipaksa ditekan gitu. Untuk anak kecil khususnya, kamu harus meditasi, dipaksa gitu, ditekan anak kecilnya supaya dia mau meditasi. So in this story, so every time we need a portion to use our full energy. We never use the full energy. Ya, jadi kalau melihat cerita yang tadi ya, kita itu selalu butuh dorongan gitu untuk bisa mengeluarkan energi atau potensi kita yang terbaik gitu. Jadi karena setiap hari kita nggak seperti itu, butuh dorongan. Oke. Sisa 3 menit, oke, boleh boleh. Rasa sakit itu, rasa sakit. Ini untuk sakit ya maksudnya ya. Ini dalam hal konteks sakit ya. Jadi saya pertanyaannya bagaimana cara mengatasi sakit itu ya sebenarnya. Hanya mengamati aja. Tapi apakah dia bisa balance sendiri apa enggak gitu kan pertanyaannya kan. Oke, oke. Okay, so his question, the first session, he felt the very back pain. In the first session, while only discerning the pushing, the pain can disappear. But the next session cannot disappear. Even pushing, hardness, other thing also cannot disappear. So
at that time he only try to watch, only try to see what characteristic appear at that time. Can it be balanced automatically by watching the characteristic appear like that? Sometimes because the body immune system sometimes automatically also this can Disappear. stop like that. Oh. So at the time sometimes not pay attention also sometimes disappear. At the time pay attention other part at the time. No? So can try the many way. No? Jadi bisa banyak cara ya. Kadang dikarenakan oleh imun tubuh kita, sakit itu sembuh sendiri. Atau kadang dengan tidak memperhatikan sakit itu, kita perhatikan bagian yang lain gitu ya. Sakit itu hilang sendiri, kita jadi lupa sakit di situ gitu. Jadi ada banyak cara, atau bisa diseimbangkan dengan melihat lawannya. Jadi terserah kita mau So bagaimana. surely is concentration is better. At the time our kusala mind has a good quality like the lahuta, mudita, kaminyata, no, pasadi, tranquility. So at the time, because our kusala mind, sometimes they affect to the body also. Because Chitija Rupa are very good quality at the time. At the body also very light, no, very cold, come down. At the time also disappear automatically. Ya, jadi kalau dengan kita punya konsentrasi yang tinggi ya, yang kuat gitu ya. Pada saat itu kita punya cita rupa yang kuat itu disebabkan oleh rupa-rupa lauta muduta kamanyata apa tadi pasadi. Pasadi. Nah, jadi dengan itu jadi kuat, konsentrasi kita kuat, biasa badan kita itu terasa ringan, kemudian jadi nyaman. Kadang rasa sakit itu nggak terasa. Itu juga bisa seperti itu, dengan menguatkan konsentrasi. Okay. Apa bedanya? Oh, okay. Coba. Okay. So his question is, for discerning the characteristic of four element, is it we actually see or we feel? Actually feel the characteristic or see the characteristic? We can call this a discerning. Discerning is sometimes have to use a tangible object. At the time we can use kaya sampasa. No, like so we are discerning the portable object like patui, tejo, wayo. No, at the time we also use our sensation. At the time more easy. No, later with the mind also can see. No, at the time mind and sensation together at the time. What Abodha do is only the mind object, not the kaya vinyana object. No. Jadi untuk awal itu memang kita harus melalui sensasi tubuh juga ya. Jadi karena ada 3 unsur yang bisa dilihat melalui sensasi sentuhan gitu. Bisa terasa dari sentuhan. Itu adalah unsur tanah, api, angin. Tanah, api, angin ini bisa terasa melalui sentuhan. Nah, jadi diawali dengan rasa sensasi di badan itu, awalnya mungkin dari itu dulu, baru kita bisa merasakan karakteristik itu kan. Nantinya bukan dari sensasi tubuh aja, tapi dari mata batin. Dengan mengetahui aja kita sudah bisa melihat juga karakteristik itu. Khusus untuk unsur air, itu hanya bisa dilihat dengan mata mengalir dan mengikat itu dari mata batin baru bisa kelihatan. So for the pain, when our concentration is high, so is it actually we forget the pain, or we know there's a pain, but because of concentration very strong, the pain is not, we cannot feel the pain? Really, there is a state characteristic while we not pay attention.
and then we didn't know because this. So only we pay attention, and then we know. So mind is like he can take one time one object only. Concentration time we pay attention our meditation object only, not pay this characteristic, and then we not feel the pain like that. Jadi sebenarnya rasa sakit itu masih ada di tubuh gitu ya, atau karakteristik itu masih ada. Cuma karena konsentrasi kita yang disebut konsentrasi tinggi itu adalah objek batin yang pikiran kita hanya mengambil satu objek aja, gitu. Hanya mengambil objek meditasi, jadi kita nggak memperhatikan ini. Ini masih ada, cuma nggak diperhatikan, jadi nggak terasa gitu. Sebenarnya masih ada itu. Jadi kita lupa, nggak terasa, hilang. And also because the concentration mind is very good superior mind. And then Chitija Rupa also very superior Chitija Rupa. At that time, he also can balance this unbalanced characteristic. Dan ada kemungkinan kedua, dikarenakan konsentrasi yang tinggi itu, maka kekuatan pikiran kita kan superior ya. Karena kekuatan superior, maka cita jarupa kita juga superior. Jadi dengan punya cita jarupa yang bagus seperti itu, dia bisa menyeimbangkan unsur yang tidak seimbang di tubuh kita. Artinya tubuh yang tidak nyaman itu jadi nyaman. Yeah. So because the whole body are very light, your concentration good, the whole body are very light. Sometimes body also disappear. At that time no pain, right? Not feel the whole body also. Sometimes body are floating in the air like that. Ya, jadi oleh karena itu dikarenakan punya konsentrasi yang kuat, kadang kita merasakan badan kita itu sangat ringan, nyaman gitu ya, nggak ada rasa sakit. Bahkan kadang merasa badan ini hilang, nggak terasa sama sekali, atau bahkan bisa rasanya seperti melayang gitu, sangat nyaman ya, kalau punya konsentrasi. So because sometimes we say, San Yogi, if you not pay, do not worry. If you concentration better, automatically disappear. Yeah, because beginner they have paid a lot because not yet get the concentration right, and then they always know that pay like that. Jadi oleh karena itu saya selalu kasih nasihat ya kepada meditator pemula, kalau ada rasa sakit itu jangan khawatir, tak usah takut ya. Anda tetap fokus meditasi aja. Nanti kalau konsentrasi sudah bagus, rasa sakit itu bisa hilang atau nggak terasa gitu, atau nggak ingat. Pokoknya nggak terasa deh hilang gitu ya. Jadi oleh karena itu, karena awal-awal konsentrasi belum kuat, jadi seperti itu. So because the beginner there is pay, and the time concentration also not yet get the height, and the time we have to change the posture sometime. Jadi oleh karena itu untuk meditator pemula, karena konsentrasi belum cukup kuat, rasa sakit itu muncul dan mengganggu konsentrasi, maka harus pindah posisi kaki atau pindah postur tubuh gitu ya, supaya rasa sakit itu hilang gitu. So because we need the comfortable condition to get concentration. Yeah, concentration high, no need to change the posture. Sometimes 3 hours, 4 hours, so no need to change. Continue the meditate like that. Ya, jadi kita butuh postur tubuh yang nyaman untuk bisa dapat konsentrasi gitu. Postur tubuh harus nyaman dulu ya, baru konsentrasi bisa berkembang gitu. Tapi kalau nanti konsentrasi sudah kuat, Anda tidak perlu mengubah posisi tubuh, bahkan bisa duduk 3-4 jam itu tanpa terasa sakit, secara alami seperti itu. Yeah. Tanpa dipaksa. Yeah. Some yogi they are very enjoying the meditation. Lunchtime although they don't want to eat. In Tamasari, some yogi they say, I don't want to eat one day. Okay, can continue. Don't need to eat. Ya. Jadi kadang ada meditator yang mereka sangat menikmati meditasi gitu ya. Jadi karena saking suka meditasi itu mereka merasa tidak mau makan siang, nggak mau makan siang, makan pagi aja cukup nih. Yeah. Dia berkata kepada saya tuh, saya nggak mau makan siang, cukup makan pagi. Jadi saya udah bilang oke, lanjut meditasi. Yeah, in Pausalogy Monastery in Pune, I had some Vietnamese. They meditate 34 hours without eating. 34 hours. Vietnamese yogi like that. Not Indonesian yogi. No sleeping. 34 hours. Continue like that. Di Pinolin katanya ada satu meditator dari Vietnam ya. Dia bisa meditasi 24 jam tanpa makan, tanpa tidur. 24 jam ya, bukan orang Indonesia, orang Vietnam. Very good energetic power. Itu dia punya energinya itu kuat katanya. Yeah. Their concentration is very good because they can meditate. Without concentration cannot do. No? Jadi itu sebenarnya dia bisa seperti itu pasti konsentrasinya sudah sangat bagus ya. Jadi kalau Anda yang belum punya konsentrasi,
sangat sulit, pasti pasti menderita kalau seperti itu, dipaksa pasti menderita. Oke. Okay, now already finished. Okay. Oke, sekarang udah selesai ya. Rekamannya boleh di stop ya, kalau ada yang paham. Rekaman Zoom. Kalau nggak tunggu Jordi